Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25, tetapi secara khusus karena kita sudah membaca semuanya akan saya bacakan tokoh berikutnya ya. Yang pertama Yusuf, kemudian Maria, tokoh berikutnya malaikat. Jadi malaikat ini akan saya bacakan mulai ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tokoh berikut yang namanya malaikat itu adalah satu makhluk ciptaan Tuhan yang sebetulnya arti katanya itu kalau bahasa aslinya itu angelos atau utusan. Jadi malaikat memang utusan Allah. Nah, dalam setiap ada peristiwa-peristiwa khusus biasanya malaikat itu diutus Tuhan, dan ini malaikat diutus Tuhan menyampaikan firman Allah. Firman Allah bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus supaya Yusuf menerimanya. Bahwa Yesus lahir dari perawan itu adalah nubuatan yang cocok, yaitu dari Yesaya ya, yang mengatakan bahwa akan anak perawan akan mengandung. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi yang disampaikan malaikat adalah firman Allah yang baru, yaitu Maria akan mengandung. Tetapi yang baru itu nubuatan dari yang lama, atau Alkitab firman Tuhan itu berurutan dulu disampaikan, sekarang dipenuhi, seperti itu. Nah, itu firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu urut, cocok dengan yang dahulu yang dikatakan firman Tuhan akan, sekarang sudah menjadi nyata. Dan itu fungsi malaikat diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak ada pertentangan ya, dulu sampaikan A lalu jadinya A, lalu jadi nyata A. Yesus anak perawan, anak darah akan melahirkan seorang anak namanya Immanuel. Nah, sekarang sudah lahir, seperti itu. Jadi fungsi malaikat adalah utusan Allah. Nah, dalam selanjutnya nanti utusan untuk menyelamatkan manusia, memang yang menyelamatkan manusia itu Yesus. Nanti akan dijelaskan ayat kata-kata berikutnya. Tetapi kata nanti Yusuf supaya menamakan dia Yesus, yang artinya selamat, juru selamat, maka nanti yang diutus untuk membawa berita keselamatan bukan lagi malaikat. Malaikat memberitakan kelahiran Yesus, tapi kemudian orang percaya menjadi utusan untuk menceritakan keselamatan yang dari Yesus. Itu Matius 19 ayat 20 ya, nanti itu akan berikutnya. Nah, ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya.
Ada seorang penginjil terkenal, sudah almarhum sekarang, katanya begini, yang yang pantas atau yang tepat untuk memberitakan Injil adalah manusia, bukan malaikat. Mengapa? Malaikat tidak tahu rasanya diselamatkan, sedangkan manusia itu tahu rasanya diselamatkan dari dosa. Dosanya diampuni, dapat dirasakan, dan pengalaman diampuni itu bisa diceritakan. Sedangkan malaikat tidak bisa yang menceritakan bagaimana rasa diampuni, bagaimana orang yang putus asa mau bunuh diri rasanya, tapi datang kepada Tuhan Yesus, usahanya untuk bunuh diri itu diampuni, usahanya dulu dosa banyak sekali diampuni oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Tadi dapat dialami. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mengalami rasanya diampuni Tuhan itu. Nah, itu yang diceritakan kepada orang lain yang diperintahkan oleh amanat agung. Jadi pergilah kamu, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu yang muridku, menjadikan bangsa itu muridku. Baptis kemudian ajar. Jadi pergi, ajar, pergi, baptis, kemudian ajar. Seperti itu perintahnya. Itu yang diperintahkan adalah orang yang percaya. Seperti Bapak Ibu Saudara dan saya ini mempunyai tugas menceritakan juru selamat sang Raja Israel yang bulan hari-hari ini, dalam bulan Desember ini kita terus mengingat kelahirannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa Natal ini, musim Natal ini, mari ini kesempatan baik untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya punya pengalaman diselamatkan, punya pengalaman diampuni dosanya, dan itu yang diceritakan kepada saudara-saudara yang lain. Mari kita lakukan dengan kegembiraan yang kita tunjukkan di muka umum, kegembiraan karena hari Natal, Juru Selamat datang, Raja segala raja lahir, diingat. Mari kita tunjukkan kegembiraan kita, tapi juga mungkin bisa menjelaskan arti kedatangan Raja segala raja yang berfungsi sebagai juru selamat waktu datang di bumi dulu dan dirasakan oleh saudara dan saya sekarang ini, rasanya diselamatkan. Mari kita bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus malaikat-Mu bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan, dan yang dulu yang belum jadi menjadi kenyataan waktu Yesus lahir dan cocok dengan nubuatannya. Jadikanlah kami percaya kepada firman-Mu, dan jadikanlah seperti kami yang Tuhan jadikan utusan, sama seperti malaikat Tuhan utus untuk memberitakan kelahiran Yesus. Kami Tuhan utus untuk menyampaikan berita Yesus yang menyelamatkan dunia ini. Tuhan, melalui pengalaman kami dengan Engkau, yaitu pada waktu kami beriman kepada-Mu, merasakan pengampunan dosa, merasakan keselamatan, biarlah kami nyatakan dalam kegembiraan kami hari Natal ini. Mungkin dengan berbicara, dengan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mengatakan bahwa kami adalah orang-orang beriman yang sudah diselamatkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.